Halo guys, selamat datang kembali di channel MIV. Gimana guys kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya guys, dan dimudahkan segala urusannya. Nah, kali ini akan menceritakan sebuah film horor petualangan, yang dimana film ini menceritakan sekelompok ilmuwan yang pergi ke pedalaman hutan Kalimantan, Indonesia, untuk mencari blood or seed, yaitu bunga langka yang diyakini memiliki kekuatan memperpanjang umur. Namun di perjalanan mereka menghadapi bahaya mematikan dari ular anaconda yang melindungi wilayah tersebut. Oke guys, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke filmnya. Awal film kita diperlihatkan dengan seseorang yang terlihat orang tersebut berasal dari suku pedalaman yang sedang berburu. Namun, nasibnya hari itu tidaklah begitu baik, dikarenakan orang tersebut dihadang singa dan ular yang sangat begitu besar. Dan alangkah malangnya, pria itu terjatuh ke dalam sungai yang isinya adalah ular yang sangat besar sekali. Nyawanya pun tak terselamatkan lagi karena dimakan oleh ular yang sangat besar tersebut. Scene pun berpindah yang berlatar tempat di kota New York. Sekelompok pengusaha yang bergerak di bidang obat-obatan yang sedang frustasi karena kegagalan dalam menemukan obat untuk mengatasi flu dan kanker. Lalu, orang yang bernama Jack ini memberikan solusi yang dimana Jack memperlihatkan bunga anggrek yang berada di Kalimantan, Indonesia dapat menyembuhkan segala penyakit karena tingkat penyembuhan sel dari bunga tersebut dipercaya melebihi 59 sel. 1992 by Houghton. The last person to see it until our exploratory team went for 7 years and then blooms for just... According to him, it's the reason that we die. But what if we could perenniate immortalis that can significantly... About a pharmaceutical. Lalu, sekelompok ilmuwan yang diutus oleh perusahaan tersebut sudah tiba di hutan Kalimantan, Indonesia. Mereka berusaha untuk menemukan orang yang memiliki perahu untuk mengantarkan mereka ke dalam hutan yang dimana untuk menemukan bunga yang mereka cari. Mereka pun masuk ke sebuah klub untuk menemui seseorang yang dapat membawa mereka ke dalam hutan untuk mengambil bunga tersebut. Lalu, setelah mereka melakukan kesepakatan harga, mereka pun diantar ke dalam hutan yang sangat berbahaya tersebut. Kami dengar Anda bisa membawa kita orang Kihu. Asian sucks. The Asian thing. And you can rent my boat for 25 grand. Ketika mereka sedang bersiap-siap untuk berangkat ke dalam hutan, terlihat tiba-tiba datanglah dua orang yang dimana mereka rupanya rekan ilmuwan tersebut yang memiliki keahlian yang berbeda, yaitu seorang dokter dan seorang ahli komputer. Ah, shit! What took you so long? Hey, you tried the garden Saturday night. Doctor, you must be Sam. Scene pun berpindah. Di saat mereka sedang menyantap makan malam, si monyet melihat ada ular yang sedang mengawasi mereka. Si monyet pun menjerit dan terdengar hingga ke perahu. Doctor, for some reason. Can't get the expedition bonded without one. Something's getting eaten. Di saat salah satu anggota ilmuwan itu sedang mengetes walkie-talkie yang mereka bawa, tiba-tiba dia terjatuh ke dalam sungai. Mulanya kondisi baik-baik saja, tetapi tiba-tiba datanglah seekor buaya yang hampir menelan wanita tersebut. Dengan gagah berani, kapten dari perahu tersebut, yang bernama Bill, menggila dengan membunuh buaya tersebut. Alhasil, wanita itu pun terselamatkan. Di saat sedang berbincang, tiba-tiba si monyet turun dari atas dan terlihat monyet tersebut sangat ketakutan. Ketika sedang menyusuri sungai, terlihat sungai tersebut tidaklah baik-baik saja dikarenakan ada air terjun di depannya yang mengharuskan perahu tersebut harus berputar balik. Namun, mesin yang ada di perahu tersebut tidaklah kuat, yang alhasil perahu tersebut pun terjun bebas.
Alhamdulillahnya, mereka semua selamat. Lalu, Bill sang kapten menelepon temannya untuk dapat menjemputnya. Dan mereka semua pun tetap melanjutkan perjalanan tersebut. Saat sedang melewati rawa-rawa, monyet kepunyaan Kapten Bill itu menyadari bahwa ada bahaya di bawah air rawa-rawa itu, yaitu seekor ular anaconda yang sangat besar sedang melewati mereka semua. What was that? Dan tiba-tiba, secara mengejutkan, orang yang paling belakang yang bernama Ben itu hilang ditarik ke bawah rawa-rawa tersebut oleh seekor ular yang sangat besar, sebesar paku bumi. Dan nyawanya pun tak terselamatkan lagi, ditelan oleh seekor ular tersebut. Karena kemunculan ular itu, situasi kelompok pun sangat kacau. Kebanyakan mereka semua menginginkan pulang dan menunggu perahu teman si kapten tiba. Namun, berbeda dengan Jack yang gagah terus ingin mengambil bunga anggrek di pedalaman hutan tersebut. Lalu, kita diperlihatkan dengan kapal perahu teman si kapten Bill yang hendak menjemput para ilmuwan itu. Namun, hal yang mengejutkan pun terjadi, di mana orang itu disambar oleh anaconda. Dan perahu yang dia bawa melaju dan menabrak sehingga perahu tersebut meledak dan tak ada lagi orang yang dapat menyelamatkan mereka. Oh man! What the hell happened? Di tengah keputusasaan mereka, salah satu anak buah dari si Kapten Bill menemukan jejak dari suku Lopax. Alhasil, mereka pun berusaha pergi menemui mereka untuk meminjamkan perahu. Ternyata, di awal film tadi adalah suku Lopax yang sudah lama tinggal di hutan Kalimantan ini. Dan di tengah perjalanan, mereka menemukan sesuatu yang tidak terduga. Ada saja rintangannya, yaitu mereka terhalang oleh sungai yang mengharuskan mereka untuk membuat sebuah perahu rakitan agar dapat menyeberang. Dad. You'll be soaking in the hot tub at the Four Seasons. Lalu kita mendapatkan jawaban. Ternyata anaconda kenapa bisa sebesar itu? Karena efek dari Verenia immortalis, yaitu anggrek merah yang dipercaya bunga keabadian. Dikarenakan bunga anggrek itu sudah menjadi rantai makanan anaconda, itu sudah hidup ribuan tahun. Hingga tubuhnya terus membesar dan akan terus membesar sampai ular itu mati. Di tengah keberhasilan membuat perahu rakitan, Jack rupanya menyimpan alat komunikasi jarak jauh dan sebuah pistol yang ditemukan oleh rekan timnya. Namun, Jack tetap tak ingin pulang terlebih dahulu sebelum bunga keabadian itu ia miliki. Alhasil, rekan timnya menjadi korban oleh seekor laba-laba yang telah Jack siapkan. Dan tiba-tiba secara mengejutkan, anaconda itu datang dan melahap. Alhasil, gubuk tersebut dibakar oleh Bill. Oh my god. Dan yang sangat membanggongkannya, perahu rakitan tersebut dibawa oleh Jack. Lalu mereka pun terpaksa menelusuri hutan tersebut untuk kembali pulang. Karena mereka sudah terjebak di hutan yang penuh ular anaconda itu, satu persatu dari mereka hilang ditelan ular tersebut. Adegan epik pun tersaji, di mana saat mereka hendak keluar dari sarang ular tersebut, orang yang bernama Cole ini tersangkut, namun berhasil keluar dan ya, ular anaconda itu berhasil dipenggal. Namun, nasib baik Cole tidak berlangsung lama, karena dia dipatok ular tersebut dan diseret ke dalam hutan. Namun anehnya, dia ditemukan dan masih utuh dan selamat. Damn, with the samurai action! Say
Lalu kita diperlihatkan dengan Jack yang berhasil menemukan bunga tersebut. Di sisi lain, Kapten Bill dan rekan timnya berhasil menemukan kapal rakitan tadi yang telah dibawa Jack. Sialnya, Jack menemukan rekan timnya yang hendak mengambil perahu rakitan tersebut. Sempat terjadi cekcok antara Jack dan rekan timnya. Karena Jack memiliki pistol, mereka tidak disuruh untuk pulang, tetapi mereka disuruh untuk mengambil bunga keabadian tersebut. Siapa sangka, untuk mengambil bunga tersebut sangat mempertaruhkan nyawa, karena di bawah bunga tersebut terdapat banyak sekali anak ular konda dari hasil perkawinan. Jack pun menyuruh rekan timnya untuk mengambil bunga tersebut, walaupun dalam keadaan terpaksa. Setelah Jack mendapatkan tas tersebut, Bill pun bangun dan menghajar Jack. Mantap, Bill. Bill pun kalah dalam duel. Tas yang berisi bunga tadi terjatuh sedikit ke bawah. Namun, Jack pun memberanikan diri untuk mengambil, dan inilah yang akan terjadi. Come on, girl, hurry up! Come on! Ya, nasib sial terjadi kepada Jack karena dia tergigit labi-labi yang ada di tas itu. Alhasil, tubuhnya dibuat tidak bergerak dan terjatuh dan habis dimakan anaconda. Mamam. Dan kejadian ditambah menegangkan ketika rekan timnya yang disuruh mengambil bunga tersebut terjatuh juga. Tetapi dia selamat dikarenakan ular tersebut fokus memangsa Jack. Tetapi ular tersebut berhasil merangkak ke atas. Namun, strategi Ciamik berhasil melumpuhkan semua ular tersebut, di mana Dragon yang berisi bahan bakar dilahap anaconda, dan Cole berhasil menembak flare gun ke mulut anaconda itu, dan membuat anaconda itu terbakar dan menghasilkan ledakan yang membuat para anaconda itu mati tertindih bebatuan. Hey! Over here! Akhirnya, mereka berempat selamat dan kembali ke rumahnya masing-masing. Another day down river. Whoa, another deck cut right up. Nah guys, film pun selesai ya guys ya. Semoga dapat terhibur ya guys ya. Jangan lupa di subscribe supaya saya semangat ya guys ya. Oke guys, thank you guys.